Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kadiwan SPD, bertugas di SDN Penjaringan 06 Jakarta Utara. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja sebagai salah satu syarat menjadi guru profesional. Berikut video pembelajaran saya. 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Tadi kalian bangun jam berapa? Saya jam 5. Usahakan kalian bangun itu jam 4 ya. Sholat subuh bisa berjamaah, mandi, sarapan, dan siap-siap melaksanakan kegiatan sekolah. Baik anak-anak, jangan lupa kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M ya. Apa 5M? Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Kalian sudah absen hari ini belum? Sudah Pak. Di sini ada link absennya ya. Yang belum absen, tolong silahkan segera absen. Nanti ada link responnya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong pimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini oleh Ananda Asmar. Silakan Asmar pimpin doanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Asmar sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga kegiatan pada pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semakin meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Pada pembelajaran minggu sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan, Pak. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Lapis bawang merah. Di batang pada kentang rizoma Terus Rizoma pada tumbuhan jahe, tunas pada karang, tunas atlantik pada cacing bebek. ada lagi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Apa saja? menginten, mencangkok, merunduk. Kita akan melanjutkan pada pembelajaran kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, setelah menyimak dan mengamati video pembelajaran yang ditampilkan, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, pipipar, dan opopipipar serta manfaatnya dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, pipipar, dan opopipipar serta manfaatnya dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan teks PowerPoint, siswa mampu menganalisis ide pokok dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan kalimat sendiri dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum pada materi pembelajaran, Bapak ada quiz time dulu. Siapa yang bisa menebak quiz time dari Bapak? Sudah siap? Siap, Pak. Ya, Pak. Quiz ini terdiri dari 3 pertanyaan. Jawab 3 pertanyaan dengan benar. Bapak kasih waktu 5 detik. Angsa, Pak. Bisa, Pak. Apa jawabannya? Angsa. Coba kita lihat jawabannya apa. Ya, betul, angsa. Bagus. Selanjutnya, Sapi, Pak. apa ini? Sapi. Coba kita lihat. Apakah ini? Bagus, betul, sapi. Kadal. Apa Kadal, ini? Pak. Kadal. Kada. Coba kita lihat. Bagus, betul, jawabannya kada. Baik, anak. Tadi yang pertama jawabannya angsa. Apa yang kalian ketahui tentang angsa? Ayo, siapa yang mau? Itu hewan ovipar. Mana Devita? Angsa itu hewan ovipar karena dia bertelur. Hewan unggas yang bisa berenang di air. Tidak menyusui anaknya. Tidak mempunyai dan telinga, Pak. Apa yang kalian ketahui tentang sapi? Menyusui anak, Pak. Vivipar. Melahirkan, Pak. Mempunyai daun telinga. Menyusui. Susunya bisa dimanfaatkan jadi makanan kayak keju gitu. Untuk dimakan, Pak. Dagingnya untuk dimakan, jadikan sate sapi. Baiklah anak-anak, sekarang kalian amati, perhatikan sebuah video pembelajaran dari Bapak. Coba perhatikan baik-baik semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini?
Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang akan Bapak bahas pada kesempatan kali ini yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pipipan, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-cirinya, pertama, menyusui anaknya. Kedua, termasuk hewan mamalia. Tiga, mempunyai daun telinga. Empat, mempunyai kelenjar susu. 5. Memiliki rahim. 6. Tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Contoh hewan pipipan diantaranya sapi, gajah, ada kucing, dan ada singa. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara opipan. Apa itu opipan? Yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya: 1. Tidak mempunyai daun telinga. 2. Tidak menyusui anaknya. 3. Biasanya bukan golongan mamalia. 4. Tidak mempunyai kelenjar susu. 5. Biasanya hewan unggas. 6. Induk mengerami telur. Contoh hewan opipan diantaranya di sini ada burung, ayam, buaya, dan kura-kura. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan secara opopipipan, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara opipan dengan pipipan. Ciri-cirinya, hewan yang berkembang biak secara opopipipan tidak memiliki ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi, perbedaan hewan opopipipan dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Tetapi, secara fisik, hewan opopipipan memiliki ciri seperti hewan opipan. Contoh hewan opopipipan diantaranya ada salamander, ada kadal, ikan hiu, dan platypus. Nah, anak-anak, demikianlah perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyimak dan mengamati video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Coba Bapak ingin bertanya, Devita, ulangi yang tadi
yang ada di video pembelajaran? Hewan itu perkembangbiakan hewan itu ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Kalau vivipar biasanya melahirkan, memiliki daun telinga, menyusui. Kalau ovipar itu bertelur dan tidak memiliki daun telinga. Kalau ovovivipar itu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya mirip dengan ovipar. Bagus, terima kasih Devita. Coba sekarang Bapak ingin tahu Paris atau apa yang Paris tadi amati. Coba sampaikan, ulangi. Yang saya amati tentang perkembangbiakan hewan yang berbeda-beda. Misalnya dari vivipar, Terus ovovivipar, dan vivipar. Oke, terima kasih Paris. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Asmar mungkin mau menambahkan, Asmar? Yang Asmar amati dari video tadi. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Bagus, terima kasih. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh konkret yang akan Bapak tampilkan ya. Nah, apakah ini? Ikan, Pak. Ikan, Pak. Ikan, Pak. Ini ikan mujair. Mujair merah. Coba, apa yang kalian ketahui tentang ikan mujair? Termasuk golongan ovipar, Pak. Gimana? Puspita boleh? Termasuk golongan ovipar, Pak. Kenapa termasuk hewan ovipar? Karena dia berkembang biak secara bertelur, Pak. Bagus. Nah, ini apa? Ikan Ikan. Apa ini? Ikan emas. Bagus, ini ikan mas. Apa yang kalian ketahui tentang ikan mas? Tidak mempunyai dan telinga, Pak. Induk-induknya tidak menyusui anaknya. Berkembang biak secara bertelur. Nah, ini apa? Merpati. Merpati. Apa yang kalian ketahui tentang merpati? Tidak mempunyai daun telinga. Tidak Menyusui. Punya kelenjar susu. Memiliki bulu di tubuhnya, Pak. Apa ini? Ayam. Ayam, Pak. Ayam apa? Ayam betina. Apa yang kalian ketahui tentang ayam terkait perkembangbiakan hewan? Tidak menyusui anaknya. telur, Pak, mempunyai daun telinga, Pak. lembar jar susu. Tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bagus, terima kasih ya. Apakah ini? Kucing. Pak. Coba apa yang kalian ketahui tentang hewan ini terkait perkembangbiakan hewan? Melahirkan telinga, Pak. Mempunyai Menyusui anak. anaknya. Melahirkan. Biak dengan cara melahirkan. Ditutupi oleh bulu, Pak. Bagus. Kelinci, Pak. Kelinci. Apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Mempunyai daun telinga. Daun telinga. Ini daun kelinci. Melahirkan. Nah, bagus, terima kasih. Jadi, perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3. Yang pertama, Vivipar, pipipar. Apa itu pipipar? melahirkan beranak. Perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Yang kedua, Ovipar. apa itu ovipar? Berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, dengan cara bertelur. Yang ketiga,
Ovovivipar. Ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Berkembang biak dengan Cara bertelur dan melahirkan. Contoh dari hewan ovovivipar apa? Ikan pari. Ikan pari. Sebelum kita melanjutkan, kita ada quiz time lagi. Quiz ini terdiri dari 3 pertanyaan. Jawab 3 pertanyaan dengan benar. Kambing. Kambing. kambing, Kambing. Iya, betul, kambing. Selanjutnya, Kucing. 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 Selanjutnya, Buaya, Pak. Buaya. buaya Pak, apakah betul itu buaya? Kita lihat jawabannya. Ya, buaya. Bagus, terima kasih. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok. Ada ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Bisa kalimat penjelasnya bisa 2 sampai 3 baris. Dan ide pokok itu merupakan topik pembahasan, ya. Jadi kalimat penjelas itu berfungsinya untuk menjelaskan topik. Kambing merupakan hewan vivipar atau melahirkan. Jelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Ya. Sekarang coba kalian bikin judul hewannya apa. Kalian tentukan ide pokoknya. Kemudian kalian tambahkan kalimat-kalimat penjelasnya. Jadikan 1 buah atau 2 buah paragraf. Nanti kalian sampaikan, presentasikan kepada teman-teman di sini. Paham? Paham, Pak. Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Baik. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Silakan. Saya, Pak. Boleh, Jihan. Silakan presentasikan, Jihan. Judul burung merpati. Ciri-ciri khusus burung merpati memiliki paruh kecil, lehernya relatif panjang, sayap relatif besar, dan berbulu warna-warni. Salah satu hewan yang dekat dengan manusia. Tidak hanya dipelihara sebagai hewan kesayangannya, merpati juga dapat menghasilkan daging yang banyak manfaatnya karena mengandung gizi dan protein yang tinggi. Kandungan gizi burung merpati lebih tinggi dari hewan lainnya, contohnya ayam. Salah satu manfaat daging burung merpati untuk memelihara kesehatan otak. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Boleh, Devita. Coba kamu sampaikan. Judulnya kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan atau biasa disebut vivipar. Dulunya, kelinci merupakan hewan liar yang biasa hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Daging kelinci bisa dimakan oleh manusia. Biasanya daging kelinci dijadikan sate. Serat daging kelinci lebih halus dan kenyal dari daging ayam yang biasa dijadikan sate. Bagus sekali, Devita. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Muhammad Alpareja. Judul kambing. Ide pokok. Kambing adalah hewan ternak yang banyak dipelihara di Indonesia. Kalimat penjelas, kambing dipelihara untuk diambil daging dan susunya sebagai bahan pangan. Ada juga yang memelihara kambing untuk diambil bulunya sebagai bahan baku benang. Di Indonesia ada beberapa jenis kambing, antara lain kambing Etawa, kambing Boer, dan kambing Jawa Randu, serta masih banyak lagi jenis kambing lainnya. Paragrafnya, kambing adalah hewan ternak yang banyak dipelihara di Indonesia. Kambing dipelihara untuk diambil daging dan susunya sebagai bahan pangan. Ada juga yang memelihara kambing untuk diambil bulunya sebagai bahan baku benang. Di Indonesia ada beberapa jenis kambing, antara lain kambing Etawa, kambing Boer, dan kambing Jawa Randu, serta masih banyak lagi jenis kambing lainnya. Oke, bagus sekali Muhammad Alpareja. Terima kasih. Baik, selanjutnya masih ada lagi yang ingin mempresentasikan? saya Pak. Oke, silakan Asma.
Judul sapi. Paragraf pertama, ide pokok di Indonesia sebagian besar sapi dipelihara dan diternak. Kalimat penjelas, susu dan daging sapi dimanfaatkan sebagai bahan pangan manusia. Paragraf kedua, ide pokok, sapi jantan dan betina memiliki perbedaan. Kalimat penjelas, sapi jantan biasanya berkulit lebih gelap daripada sapi betina. Sapi jantan tanduk akan terlihat lebih lurus daripada tanduk sapi betina terlihat lebih bengkok. Dan ini paragrafnya. Sapi di Indonesia sebagian besar sapi dipelihara dan diternak. Susu dan daging sapi dimanfaatkan sebagai bahan pangan manusia. Sapi jantan dan betina memiliki perbedaan. Sapi jantan biasanya berkulit lebih gelap daripada sapi betina. Sapi jantan tanduk akan terlihat lebih lurus daripada sapi betina terlihat lebih bengkok. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, yang tadi kalian presentasikan seperti ini, judulnya ayam. Ide pokok di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Kalimat penjelasnya boleh 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan selanjutnya. Yang pasti kalimat penjelas itu menjelaskan daripada ide pokok atau topik pembahasan awal. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Jelaskan. Benar tidak ayam itu dipelihara dan diternakan? Maka ada kalimat penjelasnya. Yang pertama, masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Itu kan dipelihara, diternakan, ya. Terus yang kedua, daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, itu kalimat penjelasnya. Selanjutnya seperti ini ya. Ini 1 paragraf jadinya. Ada ide pokok dan kalimat penjelasnya. Yang kedua nih, Bapak kasih contoh lagi. Bunglon. Ide pokoknya, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit. Dijelaskan bagaimana bunglon mengubah atau memiliki kemampuan mengubah warna kulit. Kalimat penjelasnya ada 1 baris, tidak apa-apa. Lebih dari 1 baris, lebih bagus. Dijelaskan bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu. Itu kalimat penjelasnya. Maka jadilah sebuah paragraf seperti ini. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Itu ide pokoknya. Kalimat penjelasnya, bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya warna tertentu saja. Nah, seperti itu langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Mudah kan? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, anak-anak, selanjutnya nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan. Nah, di sini ada judul kegiatannya, perkembangbiakan hewan dengan cara opipar, pipipar, dan opopipipar. Tadi kalian sudah melihat tayangannya. Nanti kalian sampaikan di sini perkembangbiakan hewan. Tuliskan hasil diskusi dengan kelompok kalian. Nanti hasilnya dijapri ke WA Bapak. Bisa tidak kira-kira? Bisa, Pak. Paham ya? Baik, anak-anak, dari pembelajaran tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui kalau perkembangbiakan hewan itu ada 3, ovipar, vivipar, sama ovovivipar. Terus kita bisa membuat ide pokok sendiri, paragraf sendiri dengan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Bagus, terima kasih Devita. Mungkin ada yang lain selain Devita? Kesimpulan dari pembelajaran sebelumnya adalah tentang perkembangbiakan hewan dan tentang mencari tahu ide pokok dan kalimat penjelas. Bagus, terima kasih. Ada yang lain? Siapa yang mau menyampaikan? Apa aja boleh, silahkan. Mengetahui cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Sudah, apa aja?
Baik, anak-anak. Jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini Dari perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan generatif, ovipar, paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat berfungsi sebagai topik. Kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik yang ada pada itu. bagus. Baik anak-anak, dari materi yang telah Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, pada materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang membuat laporan dan ciri-ciri khusus pada hewan. Baiklah anak-anak, nanti Bapak akan kirimkan link evaluasi terkait pembelajaran pada hari ini. Linknya seperti ini, nanti Bapak kirim ke WA Group. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Paris untuk memimpin doa ya. Sudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda Paris yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kalian dapat mengerti dan memahami, dan tetap ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Kita bertemu lagi pada Zoom meeting yang akan datang. Tetap semangat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.